Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Oke teman-teman, jadi seperti biasa hari ini aku akan menceritakan lagi satu kisah sejarah dari negeri kita, Indonesia. Kisah ini cukup fenomenal, yaitu tentang perjuangan bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari kedatangan sekutu yang ingin kembali menguasai Indonesia hingga berujung pada sebuah aksi heroik pembumi hangusan kota. Saking dahsyatnya kejadian ini teman-teman, sampai-sampai tercetuslah sebuah lagu yang konon katanya lahir ketika warga sedang berbondong-bondong mengungsi dari kota tersebut. Penasaran peristiwa apakah itu? Jadi teman-teman, hari ini aku akan bercerita tentang sejarah Bandung Lautan Api. Tapi teman-teman, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu di awal bahwa sumber informasi dari ceritaku ini berdasarkan riset di internet. So, apabila nanti ketika aku bercerita masih banyak kelirunya atau kesalahan informasi atau kekurangan informasi, mohon untuk diperbaiki ya teman-teman dengan menambahkan kritik maupun saran atau tambahan cerita di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi teman-teman, apabila kita tarik lagi ke belakang, kisah kedatangan sekutu ke Indonesia pada tahun 1945 tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 14 Agustus 1945, di akhir Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah mengalami kehancuran besar-besaran pasca kejadian pengeboman kota Hiroshima, Nagasaki. Sesuai dengan perjanjian Potsdam, kekalahan Jepang tersebut membuat sekutu pun bertanggung jawab atas wilayah Indonesia yang semula menjadi jajahan Jepang. Jadi, kekuasaan Jepang di Indonesia itu walaupun mereka sudah balik lagi ke kampungnya teman-teman atau ke negaranya, nantinya akan diambil alih lagi oleh sekutu. Tapi kan proses pengalihan kekuasaan itu tentunya membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Nah, nggak bisa nih dilakukan pada saat itu juga. Jepang cabut, sekutu langsung masuk. Itu nggak bisa pada saat itu teman-teman. Nah, ketika Jepang ini sudah nggak punya lagi hak untuk menguasai Indonesia, sementara sekutu juga belum tiba untuk mengambil alih kekuasaan, secara otomatis Indonesia mengalami semacam fase vacuum of power gitu teman-teman, atau kekosongan kekuasaan. Di momen itulah dengan cerdas dan berani, para pahlawan kemerdekaan kita barulah memanfaatkan situasi tersebut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Barulah secara singkat proklamasi kemerdekaan pun akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Presiden Soekarno di Jalan Pengangasan Timur nomor 56 Jakarta. Diikrarkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata tidak serta-merta langsung membuat bangsa kita ini langsung bebas dari cengkeraman penjajah. Tidak, pada saat itu masih banyak sekali pihak-pihak yang tidak menerima kemerdekaan Indonesia teman-teman, dan masih ingin menguasai bangsa ini kembali. Salah satunya adalah sekutu itu tadi. Menanggapi hal tersebut, Komando Pertahanan Sekutu di Asia Tenggara langsunglah itu menugaskan satu pasukan khusus mereka untuk datang ke Indonesia. Satuan khusus tersebut bernama Allied Forces Netherlands East Indies atau disingkat dengan AFNI. Selanjutnya mendaratlah mereka di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945 dengan menggunakan kapal Cumberland. Gak lama kemudian rombongan sekutu lainnya barulah itu datang menyusul ke Indonesia dan mendarat di beberapa kota berbeda. Salah satu tujuan mereka adalah di kota Bandung. Nah, kedatangan sekutu Inggris di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945 tersebut dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Brigadir Jenderal MacDonald. Pasukan tersebut datang dengan membawa tugas penting, yaitu untuk memulangkan tentara Jepang dan juga membebaskan warga Belanda yang memang menjadi tawanan Jepang. Selama di Bandung itu teman-teman, mereka pun menempati bangunan-bangunan besar untuk menjadi markas mereka. Dua di antara bangunan-bangunan besar itu adalah Hotel Savoy Homan dan juga Hotel Priager. Awalnya, kedatangan sekutu tersebut disambut dengan netral nih oleh masyarakat karena mereka mengira kedatangan sekutu pada saat itu adalah untuk membawa perdamaian. Tapi secara diam-diam, kedatangan mereka ini ternyata telah diboncengi oleh pemerintah sipil Belanda yang bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA.
Nah, si Nika ini teman-teman sering bikin masalah. Mereka ini suka melakukan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Ditambah lagi dengan fakta kalau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Tentu hal itu langsung membuat mereka semacam nggak terima. Akibatnya di momen tersebut orang-orang pun mulai curiga nih, jangan-jangan Belanda itu datang ke Indonesia untuk mengembalikan Indonesia ke dalam administrasi mereka. Atau dengan kata lain, Belanda ini ingin kembali menjajah dan juga menguasai Indonesia. Akhirnya, tanpa menunggu waktu yang lama, kedatangan si Nika itu pun langsung membuat situasi di sana langsung memanas, teman-teman. Kondisi menjadi semakin gawat ketika orang-orang Belanda yang semula jadi tawanan Jepang ini dan akhirnya dibebaskan, itu ternyata malah dibekali dengan persenjataan. Otomatis banyaklah dari mereka yang bikin ulah lagi. Mereka sering melakukan tindakan-tindakan yang memang mengganggu keamanan hingga menimbulkan bentrokan. Bukan bentrokan biasa, teman-teman, tapi bentrokan bersenjata dengan para pejuang Indonesia. Para pejuang Indonesia yang geram dengan ulah Belanda itu akhirnya ya mereka juga melakukan tindakan tegas. Mereka sama sekali tidak gentar untuk melakukan perlawanan. Nah, puncaknya pada malam hari di tanggal 24 November 1945 ketika orang-orang sudah mulai tertidur lelap. Pada saat itu, para pejuang Indonesia menyerang Hotel Savoy Homan dan Hotel Prienger, tempat markas militer sekutu tersebut, diserang sama pejuang Indonesia. Sebuah pertempuran yang sengit pun seketika pecah malam itu. Adanya peperangan tersebut membuat sekutu jadi marah nih teman-teman. Mereka merasa terganggu. Gak lama kemudian, mereka pun segera mengeluarkan sebuah ultimatum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Bandung. Jadi teman-teman, penyerangan markas sekutu di Hotel Savoy Homan dan Hotel Prienger oleh pasukan Indonesia ini langsung membuat sekutu naik darah. 3 hari setelah penyerangan tersebut, tepatnya pada tanggal 27 November tahun 1945, Brigadir Jenderal McDonald tadi itu menyampaikan ultimatum kepada Bapak Datuk Jamin yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ultimatum tersebut berisi perintah untuk membagi kota Bandung ini jadi 2 bagian. Satu bagian utara, satu lagi bagian selatan yang memang dibatasi oleh rel kereta api. Nah, Bandung bagian utara ini menjadi wilayah sekutu, sedangkan Bandung bagian selatan menjadi wilayah pemerintah Indonesia, itu kata mereka. Dan pada saat itu pihak sekutu juga mengancam bahwa ultimatum ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 29 November tahun 1945. Kalau warga dan juga pasukan Indonesia belum juga menarik diri dari Bandung Utara sampai dengan batas waktu yang kami tentukan, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas dengan cara menangkap dan menembak siapapun yang sudah melanggarnya. Itu kata si McDonald tadi, teman-teman. Namun, mengetahui adanya ancaman tersebut, orang-orang Bandung di sana justru malah diabaikan sama mereka. Karena mereka tahu kalau ultimatum itu adalah sebuah strategi sekutu untuk dapat menguasai seluruh wilayah Bandung. Pada saat itu, sekutu ini ingin menjadikan Bandung sebagai pangkalan militer mereka karena lokasi Bandung itu yang memang berada di tengah Pulau Jawa, dekat juga dari Jakarta. Di sisi lain, rakyat Bandung ini betul-betul nggak rela kalau kota kesayangan mereka ini kembali masuk lagi ke dalam cengkraman penjajah. Itulah kenapa mereka memilih, ya sudahlah, abaikan saja ultimatum itu. Kita tetap ditinggal di sini saja, kata orang Bandung Utara pada saat itu. Mereka nggak mau pindah ke Bandung Selatan. Di saat yang bersamaan, teman-teman, ternyata pihak sekutu juga tidak mematuhi ultimatum yang mereka buat sendiri. Harusnya kan mereka pindah nih dari selatan ke Bandung Utara, tapi ternyata pada saat itu mereka justru memilih bertahan di Bandung Selatan, teman-teman. Dan hal ini ternyata dilakukan bukan tanpa alasan. Sekutu ini tetap ingin menempati daerah tersebut karena lokasi markas besar mereka yaitu Hotel Homan dan Hotel Prienger itu berada di selatannya rel kereta api yang jadi pembatas antara Bandung bagian utara dan selatan. Otomatis mereka nggak mau ninggalin Bandung Selatan. Sama-sama nggak ada yang patuh nih sama ultimatum yang dibuat tadi, teman-teman. Singkat cerita, akhirnya para pejuang yang juga kesal dengan adanya ultimatum tersebut langsunglah itu membangun pos-pos gerilya di berbagai tempat. Dan sejak saat itu pertempuran demi pertempuran terus terjadi, baik di bagian Bandung Utara maupun bagian Bandung Selatan. Selain itu, teman-teman, bentrokan senjata antara pejuang Indonesia dan sekutu pecah selama berbulan-bulan. Dan juga bentrokan senjata perlawanan warga Bandung untuk bisa mempertahankan kota tersebut dilakukan oleh para pedagang
berdagang di pasar teman-teman. Sampai ke pedagang-pedagang asongan juga ikut-ikutan. Para pedagang asongan ini mereka sepakat untuk memboikot pembeli dari kawasan Bandung Utara yang didominasi sama Sekutu. Dan hal ini ternyata sangat membuat Sekutu agak kewalahan juga karena mereka harus mengirim logistik makanan dari Jakarta. Nggak bisa nih mereka beli di Bandung lagi. Nah, rombongan kendaraan yang membawa logistik mereka ini juga sering diserang teman-teman sama para pejuang di sepanjang jalan provinsi menuju ke Bandung. Salah satu penyerangan yang paling fenomenal pada saat itu adalah ketika konvoi besar pasukan Sekutu Inggris yang diserang oleh warga Sukabumi di kawasan Bojong Kokosan. Peristiwa Bojong Kokosan ini terjadi pada tanggal 9 Desember tahun 1945 sebelum pasukan Sekutu Inggris melewati daerah tersebut. Komandan Resimen 3 Letkol Edi Sukardi bersama para pejuang lainnya telah terlebih dahulu membuat peta penyerangan sepanjang 81 km teman-teman, mulai dari daerah Cigombok Bogor sampai ke Ciranjang Cianjur dengan titik utamanya di Bojong Kokosan. Dan dalam peristiwa tersebut sebanyak 165 pasukan tentara yang bersenjata pistol, granat tangan, golok, tombak, dan bambu runcing dengan gagah berani menghadang pasukan Sekutu yang lagi konvoi pakai tangki dan kendaraan berlapis baja itu teman-teman. Tentara Sekutu yang sama sekali tidak menyangka akan ada serangan seperti itu seketika langsung panik. Ditambah lagi waktu itu hujan deras yang tiba-tiba turun menyertai peristiwa Bojong Kokosan tersebut, membuat Sekutu semakin tidak bisa mengendalikan medan pertempuran. Akibatnya satu persatu tentara Sekutu mulai berjatuhan. Dari peristiwa tersebut banyak sekali Sekutu yang cedera dan juga tewas. Di sisi lain, para pejuang pun terus terbakar semangatnya dalam melawan Sekutu ini, dan setelah Sekutu berhasil mereka lumpuhkan, para pejuang barulah itu mundur dari medan pertempuran Bojong Kokosan tersebut. Dan peristiwa Bojong Kokosan tersebut berhasil menjadi pukulan besar bagi Sekutu, karena pasukan Sekutu yang dikirim ke sana adalah pasukan yang sebelumnya memenangkan Perang Dunia Kedua itu teman-teman. Dan akhirnya kekalahan tersebutlah yang membuat nama mereka langsung tercoreng di mata internasional. Bahkan saking malunya nih teman-teman, sampai-sampai berdasarkan sidang parlemen, kerajaan Inggris langsung memecat Menteri Pertahanan mereka yang sedang menjabat pada saat itu. Dan setelah peristiwa Bojong Kokosan tersebut, perlawanan demi perlawanan lain pun masih terus terjadi. Nah, karena konflik bersenjata di Bandung ini juga belum berakhir, pada tanggal 23 Maret 1946, Brigadir Jenderal McDonald tadi akhirnya mengeluarkan lagi nih ultimatum yang kedua. Dan kali ini ultimatum tersebut ditujukan langsung kepada Perdana Menteri Indonesia yaitu Sultan Syahrir. Pada saat itu, ultimatum kedua berisi Sekutu memerintahkan agar warga Bandung dan juga pasukan bersenjata pejuang Indonesia segera meninggalkan kawasan Bandung Selatan hingga radius 10-11 km menjauhi pusat kota. Udah nggak boleh lagi nih mereka ada di Bandung Selatan. Udah, kalian harus keluar dari sini katanya. Dan kalau kalian melanggar ultimatum kedua ini, atau kalau kalian tidak mematuhi ultimatum ini sampai tanggal 24 Maret 1946 jam 12 malam, kami akan membombardir kota Bandung hingga habis, kata mereka. Menanggapi hal tersebut, Perdana Menteri Sultan Syahrir pun meminta Jenderal A.H. Nasution sebagai pimpinan tentara di Bandung untuk menuruti ultimatum tersebut. Setelah banyaknya pertumpahan darah selama beberapa bulan terakhir, Sultan Syahrir itu kayak nggak mau ada korban lagi yang berjatuhan semakin banyak teman-teman. Dan selain itu, beliau ini juga menghindari aksi bentrokan senjata karena beliau merasa bahwa tentara bentukan Indonesia ini masih belum memiliki kekuatan militer sebanyak pasukan Sekutu. Dan sebagai seorang Perdana Menteri, Sultan Syahrir pun lebih memilih untuk berjuang melalui jalur diplomasi. Sultan Syahrir ini ingin menempuh cara tersebut karena Indonesia sebagai negara yang memang baru merdeka tentu sangat membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain kalau memang bangsa kita ini sudah berdaulat. Nah, salah satu cara yang sangat ampuh untuk mendapatkan pengakuan internasional ini adalah dengan jalur diplomasi. Mengetahui permintaan dari Perdana Menteri Sultan Syahrir itu, seketika Jenderal Nasution pun menjadi bingung teman-teman. Langkah apa yang saya harus ambil nih untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut isi ultimatum, dengan cara mengungsikan seluruh warga Bandung jelas bukan hal yang mudah teman-teman. Karena waktu itu akses transportasi masih sangat terbatas.
Dan akhirnya Jenderal Nasution pun pergilah menemui sekutu untuk bernegosiasi agar mereka memperpanjang batas ultimatum kedua itu. Tapi sayangnya teman-teman, pihak sekutu langsung menolak permintaan dari beliau. Mereka malah menawarkan, udahlah kalian aku pinjamkan 100 truk untuk membawa warga Bandung ini keluar dari kota, kata mereka. Mendapat jawaban itu, Jenderal Nasution pun dengan tegas langsung menolak tawaran tersebut dan beliau langsung segera bergegas kembali lagi ke pos komando. Sesampainya di pos komando, secara mengejutkan teman-teman, Jenderal Nasution menerima sebuah pesan telegram dari markas tertinggi Tentara Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Dan meskipun telegram tersebut ditulis tanpa nama, banyak orang yang percaya bahwa pengirimnya tidak lain dan tidak bukan adalah Panglima Jenderal Sudirman. Pesan telegram tersebut berisi catatan bahwa yang tertulis di dalam, setiap jengkal tumpah darah harus dipertahankan. Itu kata beliau. Setelah membaca pesan telegram tersebut, Aha Nasution pun jadi semakin dilema lagi teman-teman. Di satu sisi, beliau harus mematuhi pemerintah pusat dari Perdana Menteri Sultan Syahrir, tapi sebagai pimpinan militer beliau juga harus patuh pada komando sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di tengah kebingungan itu, beliau pun segera langsung melakukan diskusi dengan para anggotanya untuk dapat menentukan solusi terbaik dari masalah ini. Diskusi tersebut bukan hanya dihadiri oleh para tentara Indonesia saja, tapi juga dihadiri oleh para pemimpin Laskar Pejuang Masyarakat dan juga aparat pemerintah Bandung. Pada saat diskusi itu dibuka teman-teman, disitulah Mayor Rukana menyampaikan sebuah saran yang sangat fenomenal. Sesuai isi ultimatum, Mayor Rukana menyarankan, oke Pak, nggak apa-apa nih, para warga dan pasukan bersenjata ini nggak apa-apa, kita pergi saja meninggalkan kota Bandung ini. Tapi sebelum kita pergi meninggalkan Bandung, kota Bandung harus terlebih dahulu dibumi hanguskan agar tidak bisa diambil oleh sekutu. Itu saran dari Mayor Rukana. Nah, saran itulah yang akhirnya menjadi tonggak awal sebuah peristiwa besar dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan Bandung Lautan Api. Saran dari Mayor Rukana ini untuk membumi hanguskan kota Bandung itu betul-betul dipertimbangkan sama Jenderal Nasution. Pada saat itu beliau langsung menghitung-hitung seberapa besar kerugian yang akan diderita oleh pasukan jika mereka memilih melawan sekutu. Nah, kalau dihitung dari jumlah personal dan juga logistik yang ada, ternyata hal itu masih tidak memadai untuk dilakukan penyerangan bersenjata. Apalagi mereka istilahnya tidak mendapatkan dukungan dari pusat nih teman-teman. Karena kan Perdana Menteri Sultan Syahrir memilih, ya sudah kita diplomasi saja bukan melawan. Akhirnya setelah mempertimbangkan matang-matang, Jenderal Nasution pun yakin bahwa membumi hanguskan kota Bandung merupakan solusi yang paling tepat. Ini adalah satu-satunya cara untuk tetap bisa memenuhi ultimatum sekutu, tapi juga tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk menguasai kota Bandung. Tanpa menunggu waktu yang lama teman-teman, di hari itu juga tepatnya pada tanggal 24 Maret 1946 jam 2 siang, Tentara Republik Indonesia langsung menyiarkan perintah agar semua warga Bandung dapat meninggalkan kota sebelum jam 10 malam. Setelah siaran itu tersebar, sambil diiringi gerimis rintik-rintik, warga Bandung pun secara berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang seadanya yang bisa dibawa, menggunakan gerobak, dokar, atau ada yang mereka pikul sendiri, teman-teman. Di sini para orang tua berjalan dengan menggunakan tongkat dan ada juga para ibu-ibu yang belum lama melahirkan anaknya juga ikut mengungsi sambil menggendong bayinya yang masih merah itu, teman-teman. Dan menjelang maghrib, rombongan tersebut tampak semakin banyak mengarah ke selatan dan juga timur kota Bandung. Di sisi lain, Jenderal Nasution dan para pasukan juga sudah mulai menyusun strategi untuk memulai operasi bumi hangus tadi. Awalnya mereka berencana untuk mulai membakar kota Bandung pada waktu tengah malam. Tapi di luar rencana mereka, tepatnya pada jam 8 malam, tiba-tiba secara mengejutkan terdengar suara ledakan dari arah sudut alun-alun kota Bandung. Ternyata suara itu bersumber dari gedung Indische Restoran yang sekarang jadi gedung BRI itu sudah terlebih dahulu meledak, teman-teman.
Alhasil, operasi bumi hangus pun langsung dimulai lebih cepat pada saat itu juga. Meledaknya gedung Indische restoran itu juga diikuti oleh pembakaran gedung-gedung lainnya di kawasan Cicadas, Braga, Tegalega, dan lain-lain. Terbakar semua itu teman-teman. Dan gak tanggung-tanggung nih, para pasukan tentara juga mulai membakar asrama mereka sendiri. Begitu pula dengan rakyat Bandung yang baru akan berangkat mengungsi itu. Sambil bercucuran air mata, mereka memilih untuk membakar rumah yang semula mereka tempati itu dibakar sama mereka dulu, dan setelah memastikan rumah mereka terbakar, baru mereka bergegas ikut meninggalkan kota bersama dengan rombongan yang lainnya. Di momen itu juga teman-teman, banyak dari rakyat Bandung yang tidak tahu waktu itu mereka mau mengungsi kemana. Mereka nggak tahu nih akan tinggal di mana dan berapa lama mereka akan mengungsi. Udah mereka tinggalin Bandung gitu aja. Tapi hebatnya di sini teman-teman, mereka semua berani mengambil resiko dengan tulus dan ikhlas, meninggalkan rumah beserta semua yang sudah mereka bangun sebelumnya di sana demi satu tujuannya yang sama, yaitu mempertahankan kota Bandung supaya nggak diambil oleh sekutu. Dan karena semuanya sudah kompak nih teman-teman, tanpa menunggu waktu yang lama, langit di kota Bandung pada malam itu pun langsung menyala kemerahan. Gedung-gedung dan rumput-rumput hijau langsung berubah kehitaman. Kota yang penuh dengan keindahan itu seketika berkobar-kobar menjadi Bandung Lautan Api. Dan konon katanya teman-teman, ketika kota Bandung itu mulai terbakar, rombongan rakyat Bandung masih di perjalanan menuju ke pengungsian. Banyak dari rombongan tersebut meneriakan kalimat yang sama. Mereka bilang apa teman-teman? Meskipun kau telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Meskipun aku sudah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Jadi semuanya ngomong seperti itu, dan kalimat itu pun diucapkan berkali-kali oleh mereka. Hingga akhirnya kalimat itu pun berkembang menjadi lagu yang kita kenal sampai hari ini yang berjudul Halo Halo Bandung. Setelah kota Bandung ini terbakar, para pasukan sekutu ini pun akhirnya menyadari apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sekutu pun langsung berusaha menghentikan operasi bumi hangus tersebut. Akibatnya teman-teman, tanpa menunggu waktu yang lama, terjadilah langsung bentrokan senjata di berbagai wilayah karena sekutu ini marah terhadap pasukan Indonesia yang menjalankan aksi heroik dengan membumi hanguskan kota Bandung tersebut. Di salah satu daerah terjadi tuh bentrokan antara pasukan Indonesia dengan sekutu yang menjaga gudang senjata. Sehingga tempat itu pun menjadi salah satu sasaran yang akan dihancurkan oleh para pejuang Indonesia. Pasukan yang mendapatkan amanah untuk menghancurkan gedung senjata tersebut berasal dari gabungan beberapa laskar masyarakat berjumlah 11 orang dan dipimpin oleh seorang pemuda yang saat itu baru berusia 19 tahun teman-teman, bernama Muhammad Toha. Singkat cerita, malam itu pasukan yang dipimpin Muhammad Toha ini langsung bergerak menyeberangi sungai Citarum untuk menuju ke gudang senjata tersebut. Kebetulan gudangnya terletak di seberang sungai. Tapi tidak lama setelah mereka tiba di sana, terjadi satu peristiwa yang memang tidak terduga, yaitu ada salah satu ranjau yang meledak, yang mana ranjau itu dipasang oleh sekutu di sekitar gudang tersebut. Nah, ledakan tersebut pun langsung membuat mereka semua terluka, termasuk Muhammad Toha. Karena situasi sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya Muhammad Toha pun memerintahkan pasukannya untuk kembali dan hanya menyisakan Muhammad Toha dan seorang pasukannya yang bernama Muhammad Ramdan. Di momen itu semangat juang seorang Muhammad Toha dan juga Ramdan betul-betul udah nggak bisa dibendung lagi teman-teman. Apapun yang terjadi, mereka sudah bertekad menghancurkan gudang senjata milik sekutu tersebut. Besoknya sekitar jam 12 siang, secara mengejutkan tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat kencang sampai suara tersebut terdengar ke Cianjur teman-teman. Nggak ada yang tahu secara pasti apa yang sudah dilakukan oleh Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan pada saat itu. Tapi yang jelas di momen itulah gudang senjata milik sekutu itu akhirnya benar-benar meledak. Akhirnya sekutu kehilangan pasokan persenjataan mereka dan tidak bisa mengambil alih kota Bandung. Keberhasilan gudang senjata itu juga sekaligus membawa kabar duka untuk pejuang Indonesia. Ledakan gudang senjata itu membuat dua orang pejuang kita yang sangat gagah berani gugur, yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Gugurnya mereka menjadi salah satu tanda betapa dahsyatnya perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan peristiwa Bandung Lautan Api ini juga menjadi saksi bahwa betapa tiap jekal bangsa ini adalah sebuah kehormatan yang harus kita jaga sampai mati.
Oke teman-teman, itulah tadi kisah sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dengan berakhirnya kisah sejarah tersebut, maka berakhir juga cerita Nina pada hari ini. Semoga cerita ini bermanfaat dan bisa membuat kita semakin cinta tanah air kita, Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Nina selanjutnya. Oke, sekian video Nina Talks hari ini and see you on the next video. Bye!